Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dengan NIM 2018 04302117 angkatan 2018 jurusan Ilmu Ekonomi, ingin mempresentasikan hasil proposal Metopen yang berjudul Analisis Pengaruh Harga Diri dan Stres Kerja Terhadap Kinerja di Lembaga Perbankan, studi bandingnya pada PT Bank BRI cabang Wonogiri. Yang untuk slide pertama tentang latar belakang masalah. Di PT Bank BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah diperoleh karena kinerja karyawan pada bank tersebut yang selalu ditingkatkan melalui peningkatan kepuasan kerja karyawan. Dari hal tersebut dapat menjelaskan mengenai salah satu strategi guna menunjang keberhasilan bisnis di sektor perbankan adalah menawarkan kualitas jasa mengenai pelayanan dalam performa tinggi. Contohnya seperti memberikan rangsangan balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Begitu juga pada karyawan Bank BRI Persero Tbk cabang Wonogiri seperti manusia biasa lainnya tentunya mengalami kondisi dilematis. Pada satu sisi sebagai karyawan mereka harus fokus kerja sesuai misi perusahaan yang memberi kepuasan untuk pelanggan, sedangkan di satu sisi lainnya sebagaimana manusia biasa yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang perlu juga mendapat perhatian dari perusahaan. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan stres kerja. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan PT Bank BRI cabang Wonogiri untuk menciptakan suasana nyaman pada saat jam kerja sehingga sangat kecil kemungkinan bisa menimbulkan stres. Stres pekerjaan bisa juga disebabkan karena karyawan merasakan tugas-tugas belum mereka penuhi sesuai dengan target. Artinya ketika tuntutan pekerjaan tidak mampu mengimbangi karyawan, disitulah bisa dikatakan awal munculnya stres. Secara teoritis, harga diri berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan dan stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pekerjaan. Namun secara empiris harga diri dan stres kerja tidak selalu berpengaruh demikian. Ada kemungkinan variabel gaya kepemimpinan ikut berpengaruh di dalamnya. Untuk slide yang kedua ada rumusan masalah. Di sini saya mengangkat ada 4 topik yang ingin saya bicarakan. Untuk penjelasan detailnya ada di sini. Yang pertama, bagaimana pengaruh yang pertama, bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja pekerjaan pada PT Bank BRI cabang Wonogiri. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga diri terhadap kinerja pekerjaan pada Bank BRI cabang Wonogiri. Yang ketiga, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pekerjaan pada Bank BRI. Yang keempat, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap stres kerja pada Bank BRI Wonogiri. Itu untuk rumusan masalah. Dan untuk manfaat penelitian, ini manfaat penelitian saya bagi juga. Yang pertama, bagi penulis sebagai sarana untuk melatih diri bagaimana menyusun sebuah penelitian dengan dasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di perkuliahan, khususnya di lingkup manajemen sumber daya manusia. Bagi peneliti lain, sebagai tambahan pemikiran dan pengetahuan dalam penelitian terkait harga diri, stres kerja, dan kinerja pegawai pada berlangsungnya sebuah perusahaan dari sudut pandang akademis. Yang ketiga, manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama bagi perusahaan ini peneliti
penelitian ini memberikan manfaat kepada perusahaan tentang keterkaitan antara harga dan stres kerja dan juga kinerja pegawai. Harga diri dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam perusahaan. Untuk bagi manusia, itu penelitian ini dapat digunakan untuk, maksud saya bagi manajer perusahaan, ini penelitian ini dapat digunakan manajer untuk evaluasi diri, tipe dan gaya kepemimpinan beliau sendiri, seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan tercapainya suatu organisasi atau komunitas. Yang selanjutnya tentang gap literatur, ini udah masuk ke bab 2 tentang landasan teori. Landasan teori yang pertama saya ingin bahas harga diri. Ya, menurut Ben pada tahun 1978 dalam bukunya halaman 139, ia bermaksud apa? Ia merumuskan harga diri itu adalah suatu penilaian yang diberikan kepada diri sendiri. Penilaian ini mencakup segala hal yang ada pada diri seorang, baik kekurangan maupun kelebihan. Yang kedua tentang stres kerja. Ini menurut Charles D. Silverberg tahun 2005 dalam bukunya halaman 25 menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara subjektif adalah berbahaya. Untuk yang ketiga adalah kinerja pekerjaan. Menurut Charles D. Silverberg juga menyebutkan bahwa stres kerja adalah tuntutan-tuntutan eksternal mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara subjektif adalah berbahaya. Peneliti terdahulu. Ini saya akan membahas tentang terdahulu yang dari sumber-sumber literatur di internet atau jurnal-jurnal. Ini penelitian Timothy Ajuts atau Joy E. Bono pada tahun 2001 menyimpulkan dari penelitian ini bahwa ada pengaruh antara self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability terhadap kepuasan kerja dan kinerja. Penelitian tersebut juga menggunakan metode meta-analytical yang membuktikan pengaruh tersebut positif dan signifikan. Untuk terdahulu yang kedua adalah Damian Okbukanayo pada tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul The Influence of Self-Esteem dan Role Stress on Job Performance of Technical College Employees. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien korelasi yang diperoleh adalah minus 0,70 tentang harga diri dan kinerja pekerjaan dan minus 0,89 dengan stres peran dan kinerja pekerjaan. Artinya ada hubungan negatif dan signifikan antara harga diri terhadap kinerja pekerjaan. Untuk peneliti terdahulu yang ketiga, Triwartono tahun 2017 dengan judul penelitiannya pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, studi pada karyawan majalah Mother and Baby. Berdasarkan hasil kaidah hipotesis yang didapat, yaitu T hitung sama dengan 10,643 dan T tabel 2,030. T hitung dengan 10,643 lebih besar dari T tabel 2,030. Dengan demikian, kriteria penguji yang dapat diterima ialah T hitung. Karena lebih besar dari T tabel, maka HA0 ditolak dan HA diterima, sehingga hipotesis yang diterima ialah terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja terhadap kinerja karyawan pada majalah Mother and Baby. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif disebabkan dalam pelaksanaannya menggunakan data, analisis, dan interpretasi tentang pengertian dan data yang diperoleh. Penelitian ini kemudian disusun ke dalam penelitian induktif guna mencari dan mendapatkan data yang ada di lapangan. Ada tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor, unsur, bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. Yang selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian ini cenderung masuk ke tempat untuk menelitinya. Tempat peneliti melakukan penelitian pada
PT Bank BRI Tbk kantor cabang Wonogiri yang berlokasi di Kota Wonogiri yang beralamat di Jalan Kabupaten nomor 1 Sanggrahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Untuk selanjutnya variabel penelitian atau independen variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah harga diri, stres kerja, dan gaya kepemimpinan. Untuk variabel yang kedua, variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja pekerjaan. Karena harga diri, stres kerja, dan gaya kepemimpinan ini akan mempengaruhi dari kinerja dari pekerjaan tersebut. Untuk selanjutnya, untuk pengumpulan data. Pengumpulan jenis data yang digunakan guna mendukung penulisan, maka jenis data yang digunakan oleh saya sendiri sebagai penulis sebagai berikut. Yang pertama, data kuantitatif. Data yang dapat dihitung berupa angka yang diperoleh dari PT Bank BRI cabang Wonogiri yang dapat dihitung seperti jumlah karyawan dan data-data lainnya yang menunjang penelitian. Yang kedua adalah data kualitatif. Data yang diperoleh dari PT Bank BRI cabang Wonogiri tidak berbentuk angka, seperti gambaran umum perusahaan, hasil kuesioner, dan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang menunjang penelitian. Untuk selanjutnya adalah sumber data. Sumber data di sini dibagi menjadi dua, data primer. Data primer ada data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung terhadap responden yang dalam hal ini adalah pegawai Bank BRI cabang Wonogiri itu sendiri. Selain itu, juga penulis melakukan wawancara langsung dengan kepala HRD tentang pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk kedua adalah data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta arsip yang ada di perusahaan tersebut dan hasil penelitian kepustakaan dan dari instansi lainnya yang terkait. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut, yaitu kuesioner, yaitu sebuah teknik yang dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada seluruh responden lagi. Dalam itu akan diadakan wawancara langsung kepada kepala HRD PT Bank BRI kantor cabang Wonogiri. Yang selanjutnya adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan PT Bank BRI kantor cabang Wonogiri secara umum, keadaan harga diri, stres kerja, dan kinerja pekerjaan. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan dua macam metode analisis, yaitu analisis deskriptif dan juga analisis kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan secara umum tentang harga diri, stres kerja, dan kinerja pekerjaan. Untuk analisis kuantitatif yaitu metode analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan data, menyatakan variabel-variabel yang menggambarkan persepsi karyawan terhadap stres kerja serta kinerja karyawan dalam kategori yang pada akhirnya akan menjadi total skor dari pengisian kuesioner oleh responden. Pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert dengan 5 poin. Adapun skor yang diberikan setiap jawaban responden yaitu adalah sangat setuju dengan bobot 4, netral dengan bobot 3, tidak setuju dengan bobot 2, sangat tidak setuju dengan bobot 1. Untuk selanjutnya ini masalah ke uji asumsi klasik. Ini uji asumsi klasik yang pertama adalah uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Menurut Ghazali, cara mendeteksi terhadap adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut. Besarnya VIF
pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu VIF kurang dari 10. Besarnya toleransi pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu nilai toleransi lebih dari 0,1. Untuk uji asumsi klasik kedua adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk apakah dalam model regresi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual pengamatan yang lain tetap disebut dengan homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi dengan cara melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat atau ZPRED dengan residual S-resid. Dasar analisisnya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebut di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak ada heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah uji normalitas, bertujuan untuk melihat apakah sebaran data pada variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik histogram dan melihat normal probability plot. Langkah mengambil keputusan dengan apabila di sekitar garis diagonal atau grafik histogram titik menyebar, menunjukkan bahwa pola sebaran data ini berdistribusi normal atau dianggap lolos. Apabila titik menyebar jauh dari garis diagonal, bisa dikatakan tidak mengikuti arah. Garis diagonal dan grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.